Pemirsa Triviku, terima kasih Anda masih bersama kami di Kampus Corner dengan tema mahasiswa dan alumni berprestasi bersama PMB Udinus. Baik Wildan, apa ilmu yang bisa diaplikasikan setelah lulus dari Udinus? Baik, sebetulnya karena saya mengambilnya komunikasi gitu ya, banyak tools-tools digital terutama gitu ya, untuk dalam produksi konten. Nah, ini sebetulnya yang sangat-sangat bisa saya manfaatkan gitu ya. Dan banyak juga teman-teman angkatan saya itu, bahkan sejak berkuliah, itu kami sudah banyak melakukan side job gitu. Jadi job pertamanya kuliah, nanti pulangnya bisa sambil ngerjain entah itu ikut produksi di luar kampus atau mungkin kadang juga ada project-project yang memang dilakukan oleh dosen dan kolaborasi dengan kami. Itu artinya di Udinus sangat produktif begitu ya, belum lulus saja sudah bisa bekerja. Betul. Gitu. Kalau Junia, bagaimana ceritanya di sistem informasi? Jadi kita di sistem informasi itu kan mempelajari manajemen bisnis dan teknologi ya. Jadi itu sekarang kan zamannya era startup kan lagi menggebu-gebunya, dan itu tuh sangat berrelevan dengan program studi sistem informasi sehingga ketika nantinya di dunia kerja kita bisa membuat startup sendiri, iya, dengan atau menganalisis suatu bisnis sehingga bisa memecahkan suatu permasalahan dengan bantuan teknologi seperti itu. Ya, kalau tadi Wildan kan sudah punya side job nih pada saat kuliah. Kalau Yunia punya side job juga untuk bikin startup mungkin sama teman-teman? Kebetulan belum sih, Kak. Belum, tapi ada rencana ke sana ya? Iya, ada rencana. Mas Agus, untuk persyaratan sendiri, teman-teman calon mahasiswa ini kan penasaran tentunya kalau mau mendaftar di Udinus, persyaratannya apa saja? Silakan. Oke, untuk persyaratannya karena yang PMDK sudah close ya, jadi kita menjelaskan untuk persyaratan yang reguler sehingga teman-teman ini nanti pertama disiapkan ijazah, kalau belum keluar nanti SKL bisa ya. Kalau belum keluar juga bisa pakai rapot. Jadi sudah banyak yang mendaftar nih dari hari Senin kemarin, itu karena SKL-nya belum keluar gitu ya. Jadi mereka pakai rapot. Jadi syarat utamanya itu ya rapot atau SKL atau ijazah. Pilih salah satu. Lalu yang kedua ada persyaratan fotokopi KK ya, kartu identitas keluarga itu, lalu identitas KTP, lalu dengan ini foto 3x4 2 lembar dan biaya pendaftarannya 250.000. Nah, itu persyaratannya gitu. Untuk keterangan vaksin apakah juga masuk dalam persyaratan? Kalau vaksin belum. Jadi vaksin belum kami masukkan, nanti mungkin lebih ke ini ya, kalau sudah daftar ulang dan mau masuk kampus seperti itu baru nanti ada persyaratan itu di dalamnya. Baik, itu, ya. Apakah ada persyaratan khusus yang lain Mas Agus? Contoh misalnya mahasiswa atau calon mahasiswa tidak diperkenankan untuk buta warna atau seperti apa? Untuk yang buta warna itu untuk program studi tertentu. Jadi tidak semua program studi, contohnya kayak DKV gitu ya, yang kaitannya sama warna-warna itu kan memang wajib tidak buta warna. Lalu seperti kesehatan gitu ya, karena memang di kesehatan tuh juga belajar kode-kode dengan pewarnaan sehingga diharapkan tidak buta warna juga seperti itu. Nah, untuk yang program studi lain aman gitu ya. Jadi misal buta warna tidak masalah karena memang dalam pekerjaannya nanti tidak ada begitu banyak kaitan dengan warna-warna seperti itu. Oke. Wildan, selama berkuliah di Udinus di jurusan Ilmu Komunikasi, fasilitas yang diberikan Udinus seperti apa? Saya kira sangat lengkap ya. Sangat lengkap. Itu menunjang ya tentunya. Iya, sangat menunjang. Jadi kami karena mata kuliah kami banyak sekali yang mengharuskan untuk kami entah bikin konten atau mungkin bikin produksi audio gitu kan. Nah, itu ternyata sudah ditunjang gitu ya dari berbagai macam fasilitas yang ada gitu ya. Laboratorium baik itu studio, contohnya? laboratorium. Nah, itu semuanya bisa dimanfaatkan. Bahkan beberapa kali kami juga berkuliah di TViku gitu kan. Sama teman-teman yang ada di TViku. Baik, jadi laboratoriumnya salah satunya adalah TViku gitu. Laboratorium apa saja yang menunjang ilmu komunikasi? Salah satunya tentu di TViku karena kami langsung bisa praktek. Kemudian juga karena kami sering sekali memproduksi audio gitu ya. Kami juga sering pinjam-pinjaman nih sama labnya teman-teman dari animasi karena mereka punya ruang kedap suara yang untuk mendubbing animasi mereka. Nah, kami numpang ngedubbing di situ dan memang ada kolaborasi yang baik ternyata di situ jadinya. Kolaborasi antar program studi itu sangat baik begitu di Udinus. Kalau dari Yunia sendiri di sistem informasi, fasilitas apa yang Yunia dapatkan?
Yang pastinya fasilitas dari laboratorium komputer, karena kan di sistem informasi juga diajarkan coding. Lalu juga di sistem informasi diajarkan tentang dasar kewirausahaan. Nah, di Oke. Udinus ini juga terdapat UKM kewirausahaan, dan kita biasanya di dalam mata kuliah kewirausahaan itu disuruh membuat ide wirausaha sehingga kita bisa melihat inovasi yang telah dikembangkan di UKM kewirausahaan Udinus itu sendiri. Juga dia sering dilaksanakan forum-forum tentang kewirausahaan begitu di Udinus? Iya, seperti itu. Oke, baik. Mas Agus tadi tentang IT-nya di segmen 1 ya, kita melihat teman-teman ini begitu antusias. Iya. Yang di segmen 2 ini kewirausahaan juga. Betul, iya. Itu juga salah satu Sesuai magnet visi ya. misi. Iya. Iya. Baik, Mas Agus, ini pertanyaan saya mewakili pertanyaan teman-teman calon mahasiswa. Iya. Ini pendaftarannya dibukanya sampai kapan, Mas? Oke, baik. Jadi jalur reguler ini akan kita buka hingga akhir Agustus. Seperti itu. Jadi nanti masih ada waktu ini ya dari Mei, Juni, Juli, Agustus, paling tidak 4 bulan ini gitu. Jadi nanti terbagi tahap-tahapan. Jadi teman-teman nanti bisa cek di websitenya kami pmb.dinus.ic.id. Oke. Ada info lengkap detail di sana mengenai penerimaan mahasiswa baru, termasuk jadwalnya, lalu program studinya, lalu keunggulan-keunggulannya dan lain sebagainya, lengkap di sana. Nah, untuk yang jalur reguler ini teman-teman diharuskan tes sebetulnya, tapi ada kebijakan gitu ya, ada kebijakan lain bahwa pendaftar bisa bebas tes seperti PMDK gitu ya, bisa asalkan nilai rata-rata ujian sekolahnya sekarang UAS ya namanya, karena tidak ada ujian nasional ya. Nah, UASnya itu di atas 75 rata-ratanya. Oke. Nah, teman-teman Jadi kalau di atas ada 75 bisa bebas bebas tes. tes. Jadi harusnya kan tes gitu ya kalau reguler, tapi bisa bebas tes asalkan rata-ratanya 75, atau nanti kalau sudah mengikuti UTBK di kampus PTN misalkan. Nah, hasil UTBK-nya itu juga bisa dibuat dasar daftar ke Udinus, bebas tes asalkan nanti poinnya mencapai atau melebihi batas yang kita syaratkan. Baik, Seperti itu. pendaftarannya apakah bisa diakses semuanya secara online atau bisa offline juga Iya. sekarang? Untuk pendaftarannya, teman-teman misalkan yang dari luar Jawa gitu, karena memang mahasiswa kami menyeluruh ya, Udinus sudah nasional gitu ya. Mendunia bahkan. Mendunia bahkan gitu. Nah, bisa akses di website pmb.dinus.ic.id. Jadi teman-teman yang mungkin belum bisa datang ke Udinus bisa lewat online. Tesnya pun kalau misalnya nanti lewat jalur yang tes, tidak memenuhi syarat yang tidak tes misalkan, nanti bisa online juga tesnya dan hasilnya juga bisa langsung diketahui apakah lolos atau tidak, seperti itu. Baik. Lalu yang di Jawa Tengah mungkin ya, yang mau langsung datang ke kampus, kami sudah membuka pendaftaran secara offline di gedung Rektorat atau gedung G, lantai 1 ya. Bisa ketemu Mas Agus langsung. Nanti ketemu saya di sana. Gitu ya. Oke, baik. Wildan, ini tadi sudah bicara tentang IT, kewirausahaan, kemudian yang tidak kalah penting adalah prospek kerja. Pastinya teman-teman calon mahasiswa ini ketika sudah memutuskan Udinus untuk tempat untuk pendidikan, tentunya nanti kerjanya gimana ya prospeknya. Nanti cerita ya di segmen berikutnya. Kita harus jeda dulu, pemirsa tetaplah bersama kami di Kampus Corner.